Halo Bu Ambar, saya Christopher Gunawan, absen 4. Saya Nikolaus Pada Pradayan, absen 22. Saya Ren Rainier, absen 26. Saya Gabriel Eugenio Mandali, absen 12. Saya Luisa Arlin, absen 19. Saya Clara Michelle Aprila dari absen 7. Dan saya Marian Subukti, absen 21. Dan kelompok kami akan menunjukkan beberapa percobaan kimia dalam bab laju reaksi. Alat dan bahan yang digunakan adalah 3 botol plastik, soda kue atau baking soda, corong, sendok teh, gelas ukur, cuka dapur, balon, dan juga timer. Nah, langkah-langkahnya yaitu pertama, kita ukur volume cuka dapur di setiap botol plastik yaitu dengan 50 ml. Setelah kita ukur dengan pas seperti ini, kita tuangkan ke setiap botol plastik. Nah, lakukan juga terhadap 2 botol plastik lainnya. Setelah itu, kita akan memasukkan soda kue ke dalam balon menggunakan corong. Nah, bedakan setiap balonnya. Jadi setiap balon ada yang 1 sendok soda kue, 2 sendok, dan 3 sendok. Di sini saya menggunakan balon berwarna merah dengan 1 sendok, balon berwarna kuning dengan 2 sendok teh soda kue, dan balon berwarna pink dengan 3 sendok teh soda kue. Nah, dengan perbedaan konsentrasi seperti ini, kita dapat melihat hasil dari reaksinya nanti yang berbeda-beda. Setelah itu, kita tempelkan atau kita masukkan ujung balon ke mulut botol plastik. Tetapi soda kue jangan dicampurkan terlebih dahulu ke dalam cuka, sehingga hasilnya seperti ini. Remas-remaslah ujung balon supaya tidak ada soda kue yang menggumpal, karena itu dapat mengganggu reaksi. Nah, setelah itu kita mulai timer dan kita masukkan soda kue yang tadi telah berada di dalam balon ke dalam cuka dan kita lihat reaksinya. Di sini saya melihat balon merah sudah mengembang maksimal, makanya saya lap. Setelah itu tidak lama kemudian balon kuning juga telah berkembang maksimal, maka saya lap juga. Jadi setiap ada balon yang tidak berkembang lagi, pencetlah lap di timer supaya kita bisa tahu berapa lama laju reaksi yang terjadi. Nah, ini pun hasilnya. Balon merah dengan 1 sendok teh soda kue dengan 33 detik, 33. Balon kuning 1 menit 1 detik, 4. Dan balon pink dengan 3 sendok 44 detik, 52. Balon kuning merupakan balon yang tadi dengan 2 sendok teh. Nah, bisa dilihat bahwa balon pink merupakan balon yang paling besar. Meskipun balon merah terlihat besar itu tapi hanya karena tinggi botol plastik yang saya gunakan berbeda dengan 2 botol plastik lainnya. Jadi dapat disimpulkan dari yang besar ke kecil yaitu balon pink lebih besar paling pertama, setelah itu balon kuning dan balon merah. Dapat kita lihat bahwa balon pink ukurannya jauh lebih besar dibandingkan balon merah dan kuning. Perbedaan ini dikarenakan jumlah soda kue dan cuka yang mempengaruhi pengembangan balon. Hal ini bisa membuktikan bahwa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi, di mana semakin besar konsentrasinya, maka semakin tinggi pula laju reaksi yang akan dihasilkan. Sekarang saya ingin mempraktekkan laju bab kimia laju reaksi. Di praktek keduanya kita memiliki alat dan bahannya yaitu 3 buah setengah telur, lalu 1 gelas air, 1 gelas yang berisi dengan perbandingan 1:2 cuka dan air, lalu 1 gelas dengan perbandingan 1:1 cuka dan air, lalu juga ada hanya cuka sendiri. Nah, langkahnya hanya gampang, kita masukkan silang telur ke 3 gelas ini,
Lalu kita menunggu hasil reaksinya dengan stopwatch. Setelah waktu kurang lebih 1 jam 15 menit setelah terjadi perubahan pada ketiga cangkang tersebut, yang pertama adalah pada cangkang perbandingan 1:2, cangkang telur masih terjadi perubahan tapi lebih lambat daripada kedua lainnya. Lalu ada cangkang kedua sudah jauh lebih dari cangkang pertama karena hanya ini memiliki perbandingan 1:1. Lalu yang terakhir adalah cangkang di perbandingan hanya 1 cuka doang, jauh lebih lunak daripada kedua cangkang yang lainnya. Dari ketiga cangkang ini bisa disimpulkan bahwa semakin banyak cuka yang dilarutkan dengan perbandingan air, maka akan semakin lambat laju reaksinya. Dapat kita lihat semakin besar konsentrasi yang dimiliki oleh cuka, maka semakin cepat cangkang telur akan habis bereaksi dengan cuka. Sekarang saya akan melakukan percobaan tentang luas permukaan. Alat dan bahan yang diperlukan adalah, yang pertama adalah 3 gelas ukur, lalu ada cuka, lalu ada stopwatch atau timer di sini, lalu ada 3 buah cangkang telur yang sudah saya bagi menjadi 3, yaitu yang pertama menjadi potongan setengah, lalu yang kedua adalah potongan kecil ini, lalu yang ketiga adalah potongan menjadi serbuk atau seperti ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah siapkan cuka dan 3 buah gelas ukur. Lalu setelah itu kita buka cukanya dan masukkan cukanya ke dalam gelas ukur. 3 gelas ukur ini secara sama rata. Jadi seperti ini. Setelah kita masukkan cukanya ke dalam gelas ukur, kita ambil yang tadi cangkang telurnya, 3 cangkang telurnya, lalu masukkan ke dalam setiap gelas ukur ini. Setelah kita masukkan cangkang telurnya ke dalam larutan cuka yang tadi sudah kita samaratakan dengan 3 gelas ini, selanjutnya kita harus menunggu sampai cangkang telur ini bereaksi di dalam larutan. Jangan lupa menyalakan timernya ya. Setelah kita menunggu hasil reaksinya dari yang gelas yang ketiga yang berisikan cangkang telur yang diserbuk, reaksinya bekerja pada waktu 2 menit 33 detik. Jadi semuanya sudah naik ke atas, tidak ada yang lagi di bawah. Dan gelas yang berisikan cangkang telur yang dipotong kecil-kecil, dia bereaksi pada waktu pas 5 menit. Dan bisa kita lihat tidak ada yang di bawah lagi, sudah mengambang di atas. Lalu untuk gelas yang ketiga yang berisikan cangkang telur yang setengah, dia bereaksi pada waktu 6 menit 40 detik. Jadi kita lihat, mungkin karena saya menaruhnya yang di bawah itu yang agak lebar, makanya terlihat tidak naik ke atas. Tetapi ini tuh sebenarnya sudah tidak menyentuh di dasar gelas yang tersebut. Kesimpulan yang bisa saya dapat dari percobaan reaksi tadi yaitu semakin besar luas permukaan cangkang telur, maka reaksi akan berlangsung semakin cepat. Tetapi sebaliknya, semakin kecil luas permukaan cangkang telur, maka reaksi akan bekerja semakin lama. Dapat kita lihat bahwa semakin besar luas permukaan cangkang telur, maka reaksi akan berlangsung semakin cepat. Justru sebaliknya, jika semakin kecil luas permukaan cangkang telur, maka reaksi akan berlangsung semakin lama. Untuk faktor selanjutnya, saya akan mempraktekkan tentang pengaruh suhu. Untuk alat dan bahan yang perlu disiapkan, ada segelas air dingin, CDR, segelas air normal, segelas air panas, dan juga stopwatch. Setelah alat dan bahan dipersiapkan,
Masukkan CDR ke masing-masing gelas secara bersamaan, lalu hitung waktu yang diperlukan CDR untuk larut. Hasil dari percobaan ini, CDR yang dimasukkan ke dalam air dingin perlu waktu 1 menit 50 detik untuk terlarut. Sedangkan yang air normal, CDR perlu waktu 1 menit 17 detik untuk larut. Dan yang terakhir, untuk air panas, CDR perlu waktu 30 detik untuk terlarut. Dapat kita lihat bahwa semakin tinggi suhu atau temperatur suatu larutan, maka energi kinetik akan semakin bertambah sehingga laju reaksi semakin cepat. Justru sebaliknya, jika semakin rendahnya suhu, maka laju reaksi akan semakin lambat. Sekarang saya akan melakukan percobaan tentang pengaruh katalis. Alat dan bahan yang perlu disiapkan yang pertama yaitu pemutih, lalu yang kedua yaitu cuka. Selanjutnya siapkan 3 wadah dengan kertas yang sudah ditulisi dengan keterangan larutan yang akan dipakai. Dan yang terakhir paper clip. Yang pertama masukkan cuka ke dalam wadah sebanyak 50 ml. Selanjutnya masukkan pemutih ke dalam wadah sebanyak 50 ml. Dan yang terakhir masukkan cuka dan pemutih secara bersamaan sebanyak 50 ml. Masukkan paperclip ke dalam wadah yang berisi larutan dan juga siapkan stopwatch. Setelah direndam selama 3 menit 40 detik, paperclip pada larutan pemutih hanya berkarat sangat sedikit, paperclip pada larutan cuka tidak berkarat sama sekali, dan paperclip pada cuka plus pemutih pada detik ke-50 mulai berkarat, dan setelah 3 menit 40 detik, ketiga hasil rendaman sebagai berikut. Kesimpulannya adalah bahwa katalis dapat meningkatkan laju reaksi, tetapi tidak mengalami perubahan yang kekal dalam reaksi tetap.